Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Suara takbir, tahlil dan tahmid sejak memasuki malam hari ini menggema memenuhi alam raya. Sebuah pengakuan tulus bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Kami semua kecil, kami semua tak berdaya, kami semua tak berpunya. Bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Hanya Engkau ya Allah. Hanya Allah yang Maha Besar. Segala puja dan puji hanya bagimu, hanya milikmu ya Allah. Hari ini kami sudah menyelesaikan titahmu, melaksanakan ibadah saum Ramadan sebulan penuh. Wajib atas kita semua bersyukur, karena tidak ada kenikmatan yang paling tinggi kecuali rasa bahagia bahwa kami semua atas rahmat-Mu ridho melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Karena itu ya Allah, terimalah saum kami ya Allah. Terimalah lapar kami ya Allah. Terimalah haus kami ya Allah. Terimalah lemas badan kami ya Allah. Dan terimalah segala bentuk pengabdian kami di bulan Ramadan hanya untuk-Mu, sehingga Engkau pun ridho mengangkat kami kepada derajat muttaqin sebagai tujuan dari ibadah saum Ramadan. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ibadah saum Ramadan termasuk rukun Islam, pasti menjadi syariat Islam yang sangat penting. Di samping dengan rukun Islam yang lainnya seperti salat, zakat dan ibadah haji. Yakni mewujudkan manusia muttaqin. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada 3 kata kunci yang penuh hikmah dari ayat ini. Kata kunci yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya adalah bahwa perintah ibadah saum Ramadan bukan kepada semua manusia, melainkan khusus hanya kepada orang yang beriman, kepada mukminin. Ini mengandung arti bahwa mukmin, orang yang beriman, adalah manusia unggul yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Iman adalah pondasi hidup yang menjadi dasar semua amalan kita. Tanpa iman, amal kita tidak akan diterima dan tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka iman harus kokoh dan kuat menancap di dalam dada, meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya ilah dan hanya kepadanya kita menyembah. Dan untuk memelihara serta mengokoh kuatkan iman kita, salah satunya dengan cara mendawamkan mengucap kalimah la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para nabi sebelumnya. Sebagaimana sabda Rasul, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Bacaan yang paling utama yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalimah la ilaha illallah yang harus dan terus terbawa sampai mati akan menjadi kunci untuk membuka pintu surga. Sebagaimana sabda Rasul, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka ia akan menjadi orang paling awal mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di akhirat. Alhamdulillah, kita hari ini mengakui diri sebagai mukmin dan akan terus memelihara keimanan ini sampai mati, sampai ajal memisahkan kita, sampai akhir hayat di kandung badan, sampai nyawa lepas dari tenggorokan, dan sampai akhir ketika kita kematian membaca la ilaha illallah. Kata kunci yang kedua, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Ini mengandung arti bahwa ibadah saum Ramadan adalah ibadah yang sudah dilaksanakan oleh umat zaman dahulu kala, umat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan bahwa ibadah saum Ramadan ini adalah salah satu bentuk ibadah yang sudah teruji waktu, teruji zaman, teruji masa, teruji kualitas, teruji manfaat lahir maupun batin. Yang itu semua harus dilanjutkan dalam ajaran syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ibadah saum Ramadan kini menjadi rukun Islam sebagai kewajiban kita semua. Ibadah saum sepintas selalu seperti tidak bermanfaat, berat, badan lemas tak bertenaga, tidak ada semangat kerja, tingkat produktivitas menurun dalam hal kerja, bahkan seperti mempersempit tatapan mata melihat dunia. Tetapi sesungguhnya
bahwa ibadah saum Ramadan penuh dengan manfaat telah dibuktikan oleh umat zaman dahulu kala. Sekarang bahkan membuka cakrawala dunia. Betapa mulia dan hebatnya manfaat dari ibadah saum Ramadan itu. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ajaran Islam itu, ibadah mahdoh dan goir mahdohnya, pasti mengandung manfaat yang sangat besar bagi mewujudkan kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Karena itu maka kita umat Islam harus menjadi orang terdepan yang yakin akan kebenaran dan keagungan syariat Islam dalam segala ajarannya, dan jangan sekali-kali meragukannya, ibadahnya, muamalahnya, munakahatnya, jinayatnya, siasatnya, pemerintahannya, ideologinya, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, serta sistem hukumnya. Islam agama sempurna. Satu-satunya agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Dan yakin bahwa wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima Allah agama itu darinya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi. Ajaran di luar Islam yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma ulama adalah ajaran togut, apapun itu namanya. Demokrasi, liberalisme, kapitalisme, serta isme-isme lainnya pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah kita harus terus berikhtiar memeluk agama Islam dengan kuat, sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Alhamdulillah hari ini kita mengakui diri sebagai seorang muslim, pemeluk agama Islam. Islam yang ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang tinggi dan tak ada agama lain yang melebihi ketinggiannya, yang harus kita bela sampai titik darah paling akhir, yang mengantarkan pemeluknya kepada kesejahteraan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kata kunci yang ketiga, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalimat ini mengandung arti bahwa tujuan melaksanakan ibadah saum Ramadan ini adalah mewujudkan manusia bertakwa, yakni manusia yang taat kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang bertakwa itu namanya muttaqin. Muttaqin adalah derajat paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Muttaqin adalah manifestasi dari keimanan yang kuat dan keislaman yang hebat. Muttaqin adalah orang yang selalu berusaha memaksimalkan pahala dan meminimalisir dosa. Muttaqin adalah sosok muslim yang terus berusaha agar hidup meningkat lebih baik dan semakin baik. Muttaqin adalah orang yang merealisasikan segala hikmah dari ibadah yang dilakukannya bermanfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Muttaqin adalah orang yang menunjukkan kepribadian dan kesalehan sejati sebagai hikmah dari ibadah saum Ramadan. Ada dua hikmah besar dalam ibadah saum Ramadan. Yang pertama adalah hikmah lahiriah, mencetak manusia yang sehat jasmani, sehat fisik, kuat dan perkasa, serta semangat bekerja, terbebas dari penyakit dan kelemahan diri serta kemiskinan dan kefakiran. Penelitian menunjukkan bahwa ibadah saum Ramadan membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak, dan memperlambat penuaan. Saat kita berpuasa, tubuh mulai menyesuaikan diri dengan tidak adanya asupan makanan. Pada jam-jam awal, tubuh masih menggunakan energi dari makanan terakhir yang dikonsumsi. Setelah sekitar lebih dari 6 jam, cadangan glikogen di hati mulai dipecah untuk menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Jika puasa berlanjut lebih dari 12 jam, maka tubuh mulai beralih
menggunakan lemak sebagai sumber energi utama yang membantu proses pembakaran lemak dan pembuangan racun atau detoksifikasi. Dan selain itu, puasa juga memicu proses autopagi, yakni daur ulang sel-sel yang rusak agar tubuh dapat memperbaiki diri. Sehingga hormon pertumbuhan pun meningkat yang bermanfaat untuk pemulihan otot dan menjaga tubuh agar tetap bugar dan mengurangi risiko mengidap penyakit kanker. Masya Allah, demikian hebat manfaat dari ibadah saum Ramadan. Yang kedua, manfaat batinnya, yakni mencetak manusia yang memiliki kepribadian mulia, jujur, penuh simpati dan empati kepada sesama manusia, tidak munafik, tidak egois, tidak merasa paling hebat, tidak koruptif dan tidak manipulatif. Seorang yang sedang berpuasa, sendiri di tempat sepi, perutnya lapar, mulutnya haus, makanan dan minuman ada tersedia. Kalaupun ia makan dan minum saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu dan tidak ada seorang pun yang akan memarahinya. Pertanyaannya, beranikah dia makan? Beranikah dia minum? Beranikah dia memperturutkan hawa nafsunya? Tentu tidak, karena ia sedang berpuasa. Kenapa? Karena dia merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Allah lah yang memerintahkan kita berpuasa. Allah melihat, Allah memperhatikan. Dia meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Oleh karena itu, jika jiwa puasa seperti ini dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakin seorang muttaqin itu pasti mulia kepribadiannya, jujur dalam sikapnya. Yang jadi pejabat tidak akan keparat, yang jadi polisi tidak akan korupsi, yang jadi tentara tidak akan berbuat cedera, yang jadi guru tidak akan keliru, yang jadi ulama tidak akan tamak dan toma, yang jadi pengusaha tidak akan serakah, dan yang jadi rakyat tidak akan berbuat maksiat. Dan jika itu yang terjadi, yakin keluarga, negara dan masyarakat akan aman tentram, gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kertara harja, badatun taibatun warabun ghafur. Untuk itulah, maka kewajiban kita sekarang adalah terus berusaha melangkah di jalan Allah, memperindah diri, memperbaiki ketakwaan kita sampai mati menghadap Allah. Rabbi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan kalian jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah, sebulan penuh kita telah melaksanakan ibadah saum Ramadan, melatih diri menjadi orang yang taat, menempa jiwa menjadi orang yang bertakwa, muttaqin. Kini setelah usai Ramadan, semua ketaatan dan ketakwaan kita akan dihadapkan kepada hari-hari tanpa puasa, kepada hari-hari yang nyaris tanpa kendali, kepada hari-hari di mana badan kita merasa gagah perkasa, kepada hari-hari di mana nafsu syahwati terus mengikuti, kepada hari-hari di mana segala gemerlap duniawi selalu membuntuti, hari-hari segala godaan setan sulit dihempaskan. Akankah kita mampu bertahan dalam keimanan, keislaman dan ketakwaan? Akankah kita menjelmakan diri menjadi pribadi mukmin, muslim dan muttaqin? Jawabannya, semua terpulang kepada kita. Kita yang akan memilih dan akan menentukan kemana kita akan berjalan, kemana kita akan melangkah. Terserah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini bulan Ramadan telah berakhir. Diakhiri dengan salat Idul Fitri yang maknanya kita semua akan kembali. Seperti hari ini, semua orang kembali dari pengembaraan dan mudik ke kampung halaman. Sejatinya, ini adalah gambaran bahwa kita yang sedang mengembara di dunia akan kembali ke tanah, akan kembali ke akhirat, akan kembali kepada Allah. Entah esok atau lusa, kita tentu akan mati. Mati yang hanya sekali. Segala kehidupan diakhiri. Tubuh kaku membeku,
dimandikan, dikafani, disalatkan, dikuburkan sendirian di kegelapan tanpa cahaya, kita akan mempertanggungjawabkan amal kita selama di dunia. Malaikat Munkar Nakir mulai bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kiblatmu? Dengan siapa kamu berteman? Umurmu dihabiskan untuk apa? Jasadmu digunakan untuk apa? Ilmumu diamalkan apa tidak? Hartamu dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan? Hari ini Ramadan telah berakhir. Entah besok atau lusa kita akan mati. Dunia tidak ada guna. Tak sedikit pun yang akan dibawa. Pangkat dan jabatan semua ditinggalkan. Anak istri yang kita cintai semua tak akan berarti. Di padang mahsyar, di bawah panas terik matahari yang hanya berjarak setumbak, kita berjalan mencari perlindungan. Kita berjalan mencari perlindungan. Datang kepada Nabi, meminta syafaat. Tapi Nabi itu menolak. Kemudian kita melihat timbangan mizan, melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dan akan berakhir di surga atau di neraka. Semua terpulang kepada kita, kepada iman kita, kepada Islam kita. Hari ini Ramadan telah berakhir. Kemuliaannya telah pergi meninggalkan kita semua. Ia tak akan kembali lagi dan tak akan bertemu lagi dengan kita. Selamat jalan wahai Ramadan. Tinggalkan jejakmu di sini, di hati kami, di hidup kami, untuk kematian kami. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bi kasrati dzikrillah wa imtisali awamirillah wa jitinabi nawahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin, kami hamba-Mu yang lemah tanpa kekuatan dari-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, beri kami kekuatan untuk dapat melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, kami hamba-Mu yang bodoh tanpa ilmu dari-Mu. Karena itu ya Allah, ya Alim, beri kami ilmu yang memberi pencerahan kepada kami, agar kami bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk terus melangkah di jalan-Mu, di jalan menuju surga-Mu. Ya Allah, kami hamba-Mu yang miskin tanpa kekayaan dari-Mu. Karena itu ya Allah, beri kami kekayaan yang halal, kekayaan yang penuh rahmat, kekayaan yang mengantarkan kami kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, terima kasih kuucapkan kepadamu. Engkau telah memberi kesempatan kami membersamai Ramadan yang agung. Terimalah saum kami ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Terimalah tilawah kami ya Allah. Terimalah segala pengabdian kami ya Allah.
Andai Engkau berkenan, berikan kepada kami kesempatan kami di tahun berikutnya untuk membersamai Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami punya orang tua ya Allah. Orang tua yang seharusnya kami hormati, seharusnya kami layani. Tetapi kami tidak bisa menghormati orang tua dengan layak ya Allah. Kami tidak bisa melayani orang tua dengan layak ya Allah. Karena itu ya Allah, ampuni segala dosa kami kepada kedua orang tua kami. Dan ampuni segala kedua orang tua kami kepadamu ya Allah. Tempatkan mereka di surgamu bersama kami dan bersama orang-orang solehin. Ya Allah, kami memiliki anak dan keturunan ya Allah. Tapi kami tidak bisa membimbing dan mendidik anak-anak kami, keturunan kami. Kami khawatir, kami takut anak dan keturunan kami menjadi orang-orang yang durhaka kepadamu. Khawatir ya Allah. Karena itu ya Allah, kami titipkan mereka kepadamu ya Allah. Jadikan mereka hamba-hambamu yang hormat kepada kedua orang tua dan berbakti kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai suatu saat Engkau mencabut nyawa kami, cabut nyawa kami dalam iman ya Allah. Cabut nyawa kami dalam Islam ya Allah. Cabut nyawa kami dalam ketakwaan dan ketaatan kepadamu ya Allah. Cabut nyawa kami ketika kami beribadah, ketika kami sujud, ketika kami ruku. Dan cabut nyawa kami ketika bibir kami basah menyebut namamu. Dan andai suatu saat Engkau mencabut nyawa kami, jangan cabut nyawa kami ketika kami kafir ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ketika kami maksiat ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ketika kami durhaka kepadamu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ketika kami lupa kepadamu. Jangan cabut nyawa kami ketika kami jauh darimu. Ya Allah, cabut nyawa kami husnul khotimah. Ya Allah, kami bergelimang dosa ya Allah. Tak terhitung dosa kami ya Allah, sehingga kami pantas menjadi ahli neraka. Tetapi kami tidak kuat ke neraka ya Allah. Maka ampuni segala dosa kami, ampuni segala hilap kami. Ilahi lastulil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, golongkan kami kepada orang-orang solihin. Bersama dengan mereka kami berada di surga. Rabbana dhalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami dolim kepada diri kami sendiri. Kami dolim kepadamu. Andai Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Rabbana taqabbal minna anta innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.